Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aziza dengan NIM 444-322-0122 dari Konsentrasi Teknologi Manajemen dan Perikanan Tangkap. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pengganti praktikum mata kuliah Manajemen Operasi Penangkapan Ikan mengenai analisis linear programming yang menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat soal atau terdapat kasus di mana soalnya adalah Anda merupakan seorang manajer produksi dari PT Arida. Perusahaan berencana membuat dua jenis alat tangkap, yaitu tremel net dan set net. Dalam pembuatan alat tangkap tersebut, perusahaan menggunakan 3 macam jenis mesin, yaitu mesin A, B, dan juga C. Di mana mesin A digunakan untuk memasang tali utama pada tremel net dan set net. Sedangkan mesin B digunakan untuk membuat mata jaring tremel net, dan mesin C digunakan untuk membuat mata jaring set net. Poinnya, setiap unit tremel net dikerjakan oleh mesin B selama 3 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,5 jam. Setiap set net dikerjakan oleh mesin C selama 2 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,75 jam. Supaya tidak terjadi overload pada mesin, maka kerja mesin A, B, dan C dibatasi per harinya, masing-masing 4, 10, dan juga 7 jam. Keuntungan yang diinginkan untuk setiap satu unit tremel net adalah 4 juta, sedangkan untuk set net adalah 3,2 juta. Nah, untuk mendapatkan keuntungan maksimum atau fungsi tujuan, di sini sudah terdapat jumlah produksi tremel net dan set net yang harus ditentukan. Nah, untuk fungsi tujuannya atau Z-nya yaitu 4TN plus 3,2 SN. Nah, untuk fungsi batasannya ini di sini sudah ada 0,5 TN dan juga 0,75 SN kurang dari 4. Mengapa tandanya kurang dari seperti ini dan mengapa 0,5 dan 0,75? Nah, untuk 0,5 ini didapat dari poin setiap unit tremel net dikerjakan oleh mesin B selama 3 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,5 jam. Maka di sini tulis 0,5 dan 0,75, yaitu didapatkan dari poin setiap set net dikerjakan oleh mesin C selama 2 jam, kemudian diselesaikan oleh mesin A selama 0,75. Maka di sini dimasukkan 0,75. Nah, untuk TN ini merupakan tremel net dan untuk SN ini merupakan set net. Nah, di sini tandanya terdapat tanda kurang dari. Mengapa kurang dari? Kurang dari ini terdapat dari pernyataan poin supaya tidak terjadi overload pada mesin, maka kerja mesin A, B, dan C dibatasi per harinya masing-masing 4, 10, dan juga 7 jam. Nah, maka untuk supaya tidak terjadi overload, maka harus tandanya ini harus kurang dari. Kurang dari ini tidak boleh lebih dari mesin masing-masing tidak boleh lebih dari 4, 10, dan juga 7 jam. Nah, untuk 3TN ini juga sama, kurang dari. Di sini 3TN mesin B selama 3 jam kurang dari 10. 10 ini terdapat dari sini juga poin overload 10 jam. Nah, untuk 2SN ini juga di mesin C selama 2 jam kurang dari juga didapatkan dari poin supaya tidak terjadi overload, yaitu di 7 jam. Maka tandanya semuanya adalah kurang dari agar tidak terjadi overload sesuai dengan pernyataan pada kasus di atas. Nah, di sini untuk mesin A terdapat P1 dan P2. Untuk P1-nya diumpamakan sebagai X dan P2-nya diumpamakan sebagai Y. Nah, selanjutnya di sini untuk P1-nya yaitu 0 dan P2-nya di sini 5,333. Nah, untuk selanjutnya itu di sini 8 dan di sini 0 karena ini terdapat dari titik 0 dan ini 5,33 dari hasil perhitungannya. Selanjutnya untuk mesin B juga sama, terdapat P1 dan P2, di mana P1-nya adalah 3,333 dan P2-nya adalah 0. Untuk mesin C-nya yaitu 0 dan P2-nya adalah 3,5. Seperti ini. Nah, untuk
selanjutnya kita menyimpulkan TN dan juga SN. Nah, TN ini merupakan tremalnet dan SN ini merupakan setnet. TN Nah, untuk TN-nya ini 3,33 dan SN-nya ini 3,5. Nah, mengapa TN-nya ini 3,33, SN-nya ini 3,5? Nah, untuk TN-nya ini atau tremalnetnya ini didapatkan dari sini karena 10 dibagi 3 adalah 3,3, dan untuk SN-nya atau setnetnya itu 7 dibagi 2, 3,5. Selanjutnya di sini saya akan membuat grafik dengan cara klik insert, lalu klik insert, lalu di chart ini kita insert sketcher, lalu kita pilih yang titik-titik ini. Nah, setelah seperti ini kita klik, kita geser terlebih dahulu teman-teman. Kecilin dulu. Nah, setelah seperti ini kita select data, kita klik select data, lalu kita add. Nah, di sini series name-nya karena tadi terdapat mesin A, mesin B, dan juga mesin C. Di sini kita klik dulu untuk mesin A, series name-nya, lalu kita select yang 0 sama 8. Maaf teman-teman, salah. Nah, di sini kita add. Series name-nya itu A. Lalu kita ke yang series X, baru di sini kita select yang 0 sama 8-nya. Lalu kita ke series Y. Kita select yang 5,333 dan juga 0, lalu oke. Nah, setelah seperti ini kita klik add lagi. Untuk seriesnya kita lanjut ke mesin B. Nah, untuk X-nya kita select yang 3,333. Untuk yang Y-nya kita select yang 0, lalu oke. Nah, setelah seperti ini kita add lagi, kita masukin ke yang mesin C. Untuk X-nya di sini 0, untuk Y-nya di sini adalah 3,5. Setelah itu kita klik OK. Setelah itu klik lagi OK. Nah, teman-teman, setelah jadi seperti ini, kita klik titiknya, lalu klik kanan dan add red line. Nah, nanti akan jadi seperti ini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita klik lagi ke insert, lalu ke illustration, ke shape, kita masih pilih yang line. Nah, di sini saya akan tarik garis dari sini karena TN diumpamakan sebagai Y dan juga SN diumpamakan sebagai X. Nah, di sini saya akan tarik garis di sini ke sini. Nah, selanjutnya yang ini tarik garis ke atas seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, setelah seperti ini saya akan menggambar di kotaknya seperti ini. Nah, seperti ini. Maaf ya teman-teman, ini tidak rapi. Nah, setelah seperti ini
saya menggambar di dalam kotak. Mengapa saya gambar di dalam kotak, tidak di luar kotak? Karena ini adalah maksimum. Kita mencari keuntungan atau kita mencari maksimum. Maka keberadaan gambarnya ada di dalam. Apabila kita mencari minimum, itu kita menggambarnya di luar kotak. Karena kita mencari maksimum, jadi kita menggambarnya di dalam. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya terlihat dari grafik, saya ingin menyimpulkan. Di sini saya membuat tabel terlebih dahulu, TN dan juga SN. Nah, di sini karena tadi terdapat 4 titik, di sini A, B, C, dan juga D. Nah, setelah itu di sini TN-nya adalah titik A 0. Ini kita simpulkan dari grafik ya, teman-teman. Lalu di sini SN-nya 3,5. Nah, ini B-nya 3,3 dan SN-nya 3,5. Nah, untuk C-nya di sini 3,33 dan 0. Nah, D-nya di sini 0 dan juga 0. Jadi ini kita simpulkan seperti ini ya, teman-teman. 0,3,5. Nah, untuk yang B-nya di sini 3,3, 3,5. Nah, untuk C-nya di sini 3,33 dan juga 0. Nah, untuk D-nya di sini 0,0. Oke. Setelah seperti ini, kita hitung, kita kalikan di sini karena kita mau mencari fungsi maksimumnya 0,35 dikali 0. Di sini berarti 14,2. Nah, di sini 3,33 24,52 13, berarti di sini 13,32. Nah, di sini 0. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan dari hasil ini, karena kita mau mencari keuntungan atau kita mau mencari maksimum yang paling besar, di sini adalah dapat disimpulkan 24,52 ya, teman-teman. Nah, di sini saya mau membuat kesimpulannya. Jadi untuk keuntungan maksimal atau maksimumnya adalah yang 24,52. Mengapa 24,52? Karena di antara 11,2 di antara 13,2 yang paling besar adalah 24,5 dan kita mau mencari keuntungannya yang paling maksimum atau yang paling besar ya, teman-teman. Jadi di sini dapat disimpulkan yang paling besar adalah 24,5. Nah, di sini kita tulis dari TN-nya dari 24,52 ini, dari TN-nya sama dengan 3,3 dan juga dari SN-nya di sini 3,5. Nah,
seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.